Tuhan Yang Maha Esa. Percaya, bertakwa akan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesamaan dalam hak, kewajiban dan derajat. Ketiga, persatuan Indonesia. Terhampar ribuan pulau indah, pesona karunia-Nya tanpa pinta. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah demi bersama, pantang marah, mufakat akan ada. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah keharusan hak setiap insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Renesa Putri. Saya dari kelas 10 MPLB, nomor absen 32. Di sini saya akan mereview materi dengan tema kedudukan Pancasila. Oke, jadi kedudukan Pancasila merupakan posisi atau tempat Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di dalam pidatonya Soekarno, ia menyampaikan bahwa Pancasila itu memiliki dua kata istilah. Yang pertama itu adalah kata filosofis grounds flag atau filsafat dasar negara. Yang kedua yaitu ada kata Weltanschauung. Pertama, kata filosofis grounds flag atau filsafat dasar negara merupakan nilai atau prinsip Pancasila yang membuat negara Indonesia itu dapat berdiri dan mempunyai pemikiran serta semangat yang membuat negara Indonesia itu dapat merdeka. Yang kedua yaitu kata Weltanschauung, merupakan pandangan hidup atau pedoman yang bersumber dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sebagai contoh, dalam Pancasila nilai sila pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup mengajar kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila kedua Pancasila sebagai pandangan hidup mengajar kita untuk selalu menjunjung nilai kemanusiaan. Dan pada sila ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup mengajar kita untuk selalu mengedepankan persatuan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada sila keempat Pancasila sebagai pandangan hidup mengajar kita untuk selalu mengedepankan nilai demokrasi di dalam kehidupan bernegara. Dan pada sila kelima Pancasila sebagai pandangan hidup mengajar kita untuk selalu menghargai dan menghormati hak dan kewajiban pada setiap orang. Oke, selanjutnya yaitu Pancasila itu memiliki 3 kedudukan. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Menurut pidatonya Soekarno, ia menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, Pancasila itu dibuat untuk mengatur kehidupan negara Indonesia agar berjalan dengan baik dan teratur. Oleh karena itu, jika ada warga yang melanggar peraturan tersebut, dia akan diberikan sanksi atau hukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi, jika Pancasila sebagai dasar negara itu dihilangkan di negara Indonesia ini, maka negara Indonesia tidak mempunyai landasan hukum yang bisa menjadikan negara Indonesia itu dapat teratur dan juga tertib. Selanjutnya, Pancasila itu berkedudukan di atas Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan lainnya. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan juga sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, merupakan aktivitas-aktivitas manusia yang dijalankan sehari-hari harus sesuai dengan nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi jika tidak ada Pancasila, maka negara Indonesia tidak mempunyai nilai keteladanan yang dapat kita praktikkan di dalam kehidupan negara Indonesia. 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelumnya itu ideologi merupakan ide atau pemikiran yang kita pelajari bersama lalu kita praktikkan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur lalu kita wujudkan melalui pembangunan nasional. Jadi, ideologi merupakan hal penting karena bermakna nilai, gagasan, kepercayaan yang dapat terwujud untuk mencapai tujuan hidup bersama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.